Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AZM Podcast, ngaji, nyantri, dan berkreasi. Nah, kesenian di Indonesia itu sangat beragam. Banyak jenisnya, mulai dari lukisan abstrak, baik itu patung, terus itu batik, dan bahkan seni yang berasal dari zaman dahulu, dari leluhur-leluhur kita yang dulu. Nah, banyaknya karya seni tentunya tidak lepas dari salah seorang sosok, yaitu seniman. Seniman di Indonesia ini ada beragam loh. Ada seniman lokal, bahkan juga ada seniman yang mancanegara. Kali ini sudah kelihatan di background ini ya, background kita, yaitu kita berada di studionya salah seorang seniman dari Kota Malang, tepatnya di Lowokwaru. Beliau sudah seringkali riwa-riwi luar negeri untuk pameran. Siapakah bintang tamu kita? Yaitu beliau Mas Anto Budiono. Sugeng Mas. Alhamdulillah baik. Di masa-masa pandemi ini sibuk ngapain Mas? Ya berkarya Mas. Oh berkarya terus. Soalnya ya penggawean ini bikin karya, berkarya ya bikin karya terus. Oh berkarya terus. Alhamdulillah. Nah beliau ini Mas Anto Budiono. Nah akan kita korek dalam informasi dari beliau. Kalau boleh tahu sejak kapan gambar ini? Melukis ya, melukis. Saya kalau melukis, dalam arti melukis itu apa ya, serius pingin berpameran tuh kira-kira tahun antara 88-89 itu. Terus saya mulai berpameran tahun 90. Mulai tahun 90 itu. Tapi hobi menggambar sejak mulai kecil memang. Mulai Cuman kecil. Itu kan sebatas menggambar ya, beda dengan melukis. Oh, menggambar. Bedanya melukis sama menggambar apa, Mas? Kalau menggambar itu menurut saya sih menggambar itu ya menggambar gitu aja. Apa kalau kita mau menggambar korek, mau menggambar bentuk ya sudah bentuk. Apa itu sudah. Tapi kalau melukis kan kita isi dengan makna, dengan konsep, dengan tema kan. Oh, gitu ya. Jadi dalam sebuah karya itu emang ada estetika. Ya. Estetika. Nah, ketika beliau berkarya ini, beliau sudah sampai di mana-mana. Nah, kalau boleh tahu Mas, Mas Anto ini mulai melukis itu tahun 88 ya, sampai proses selama 2 tahun itu menggambar seperti apa? Apa langsung ke seperti yang di background? Ya tentunya enggak Mas ya, dulu tapi basic saya mulai awal memang saya seneng realis sampai sekarang. Tetap gandoli realis, cuman akhirnya ada yang bilang realis ini realis itu, enggak tahu saya, pokoknya saya suka gitu. Saya sukanya realis ya. Jadi seniman, termasuk seniman yang ngalir aja. Ya, ngalir seniman yang mengalir. Tapi memang seneng sama realis. Kan ada temen yang realis, dulunya realis, terus jadi ke abstrak, jadi ke macam-macam ya. Tapi saya di realis terus. Akhirnya kalau dulu awal-awal berpameran itu gaya yang saya usung itu surrealis. Oh, surrealis. Tetap realis basicnya. Realis tapi yang surrealis. Ya, realis. Nah, terus akhirnya ya tetap realis juga. Akhirnya sekarang eranya katanya kontemporer gitu ya, wis. Tapi walaupun realis ini ada banyak bentuk. Tapi kalau dalam waktu 2 tahun itu mengasahnya itu apakah otodidak dari pendidikan kuliah atau ada guru sendiri? Otodidak Mas, otodidak tapi tetap ada guru ya. Guru itu temen ngasih masukan itu ya. Kita silaturahmi ke sana kemari itu kan cari ilmu itu. Ya, jadi pentingnya teman-teman semua, Pak pemirsa, pentingnya salah satu seorang teman itu yaitu teman yang baik itu yang memang mau membantu membantu yang baik. Itu salah satu tips biar bisa lebih tajam itu ya. Saya enggak ada basic akademis itu enggak, ya cuman belajar sama teman-teman aja. Jadi jalannya bukan dari kuliah jurusan seni rupa gitu, bukan ya? Bukan orang akademis ya. Bukan orang akademis.
Tapi kadang orang akademis juga kadang sih enggak Ya. semuanya. Kadang orang akademis ada yang berkarya, ada yang memang konsen ke teori. Gitu. Ya. Banyak yang orang akademis yang ini ya banyak Mas, malah Tapi dominan ya. Dominannya orang pendidikan. Orang akademis ya. Akademis. Banyak kan. Kalau untuk yang saya tahu seniman lukis ya. Ya, seni rupa itu banyak kan orang akademis. Yang otodidak ya ada, cuman ya paling beberapa orang gitu. Iya. Seru. Iya. Seru juga melihat gambarnya ini gitu. Ada orang naik sepeda, tapi detail banget loh. Ini kalau dari kamera mungkin karena keterbatasan saya dan alat, mungkin ini tidak terlihat. Tapi kalau melihat secara jauh, saya secara dalam itu bahkan ini otot-otot ini ada juga ini. Nah, nanti akan kita ambil sedikit detailnya ya, ambil gambar. Nah, tapi ini detail ada bulu kaki satu bulu itu jadi satu-satu itu Mas. Satu-satu ya Allah, betapapun sabar seorang pelukis ini. Menjadi seorang pelukis adalah melatih kesabaran. Karena kalau nggak sabar ini nggak jadi ya bayang. Iya Mas, istilahnya kalau kayak saya gini kan harus meredam ide ya. Meredam ide, meredam emosi. Nanti satu hari saya kerjakan nggak selesai, kita tahan untuk besok kan gitu. Terus kita kerjakan terus untuk besok sampai karya ini jadi. Biasanya saya satu karya ini kurang lebih mulai proses desain sampai jadi ini 1 bulan. Kalau untuk satu bulan ya, menahan emosi. berat juga ini ya, emosi ya. Untuk menggebu-gebu kadang kan mau biar cepat selesai gitu ya. Tapi enggak ya. Ya itu biasanya ekspresif kan gitu. Namanya aja ekspresif, ungkapan cepet entang mari gitu kan. Kalau ini kan nah pemirsa, menikmati sebuah lukisan itu sama seperti menikmati seorang perempuan. Kalau kita mencoba untuk memahaminya, maka kita akan gagal. Freddie Mercury, seorang musisi legendaris. Kita akan kembali lagi. Nah, bicara soal pemahaman dari lukisan, apalagi bergaya yang realis, sebenarnya ini kalau memahami realis atau yang nyata itu mudah saja. Tetapi ini keunikan dari Mas Anto ini adalah memberikan sebuah sentuhan-sentuhan yang begitu ciamik gitu, sehingga membuat orang itu pasti bertanya-bertanya. Nah, coba jika pemirsa penasaran dengan karya-karyanya, bisa dilihat di Instagram @antoe_budiono, Facebook di sama Facebooknya di Antoe Budiono. Nah, itu ada karya-karyanya, pasti nanti pemirsa bakal tercengang melihat karya beliau. Kalau boleh tahu, ini kita bedah sedikit aja ya. Yeah. Ini kenapa kok ada orang naik sepeda gitu, tapi bukannya setir, tapi malah setir diduduki gitu. Dibalik. Iya. Ada tulisannya do it, keep moving, keep doing. Ya. Ini idenya itu kan ya dari suasana sekarang ini Mas. Saat pandemi ini kan semua serba sulit. Wah, serba gimana ya dalam segala sektor kayaknya. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi banyak penyakit, ekonomi seperti ini, kita harus tetap berbuat, tetap bergerak tanpa lelah, tetap kita lakukan walaupun berhenti, tetap konsisten. Apa yang menjadi keahlian kita itu terus kita lakukan itu. Kayak seperti ini kan, kalau dilihat, kalau sepeda itu dibalik, itu diputer apapun kan berhenti. Kita tetap berusaha, Itu kita tetap berusaha, pasti akan menemukan sesuatu. Kalau kita diem, kondisi seperti ini sudah kondisinya berhenti, kita diem, terus apa yang kita dapatkan Kak? Nah, seperti itu. Makanya banyak tulisan ini kan tetap bergerak, tetap kita lakukan. Konsisten. Ya. Luar biasa. Nah, tapi ngomong-ngomong memang untuk pergerakan kan sulit, apalagi di masa pandemi. Kira-kira seniman ini berdampak apa untuk di masa pandemi sekarang? Kira-kira. Ya kalau seperti saat sekarang ini sih yang sangat terasa itu ya di sisi ekonomi Mas. Sisi ekonomi, iya. Dalam arti pasar apa? Kalau
untuk tema, untuk ide, gagasan itu saya kira malah banyak. Ya, malah banyak untuk dengan berhentinya pasar atau apa itu ide. Kita justru bisa eksperimen. Bereksperimen. Ya, ini dapat sesuatu yang baru. Oh, jadi ada dua ya. Jadi ada sisi dari maksudnya COVID pandemi ini, yang satu kita bisa bereksperimen dan menemukan banyak. Ya, karena kan nggak ada tekanan untuk berkarya itu untuk saat ini kayak saya gini kan, istilahnya seniman kontraan. itu kan kalau ketika normal itu kan mesti ada program. Lah itu program itu jalan terus. Kita itu ada batasan waktu ketika kita berkarya. Ya kan. Kalau seperti ini kan, itu bayangkan aja ini sudah 1,5 tahun lebih ini seperti ini, gak ada pameran, kita kan bisa bebas berkarya itu. Ada daring tapi tidak efektif Mas. Ya, jadi bebas berkarya, iso nggak di batas waktu, nggak ini ide. Permasalahan itu banyak. Tapi ya kita berdoa sih semoga cepat selesai karena masih banyak teman-teman seniman kita yang tengah beradu nasib kayak ini masih muter-muter udah. Ya, ini kan ya ide-ide gini nih yang saya dapatkan dari tiap hari itu yang saya rasakan itu. Enggak sing ndelok sing ado-ado, dari dekat aja nanti mungkin insya Allah efeknya nang ngene sing ado gitu. Jadi emang ya di lukisan ini memang melihat kultur budaya di kita dan juga keadaan lingkungan, sosial, ekonomi. Mungkin itu ya yang disebut lukisan yang serius. Ya mungkin juga. Ya. Karena menurut saya dan yang saya tahu itu seperti itu, lukisan itu ya yang begitu. Nah, kalau gambar yang tadi saya jelaskan. Gambar. Jadi kalau misalkan ada pemandangan itu termasuk bisa dikatakan gambar bisa. Bisa dikatakan gambar kalau tidak memiliki estetika. Ada juga seniman yang yang idealis melukisnya ya pemandangan, cuman tampilannya mesti beda Mas. Nanti kadang dikasih kerbonya kok warna merah, dikasih pohonnya warna kuning keemasan, terus ada padi tapi kok urin, macam-macam itu. Nah itu ya mungkin itu estetiknya di situ. Karena ya emang sulit memahami sebuah lukisan. Apalagi abstrak. Nanti kapan-kapan kita akan berbincang tentang lukisan abstrak, gimana caranya gitu ya. Insya Allah. Nah, tapi gini Mas, saat kita bicara masalah ini ya, sudah bicara masalah lukisan, terlepas dari pandemi, udah berapa kali kira-kira pameran? Mulai dari tahun 90. Kalau berapa kalinya lupa Mas. Lupa sudah saking banyaknya. Kalau mulai tahun 90 itu sampai sekarang ya pamerannya harus kemana-mana ya alhamdulillah. Dari mulai Malang, ya Malang, terus Batu. Yes, kota-kota di Jawa Timur, di Jogja, Jakarta, sampai kalau keluar Jawa nggak pernah. Keluar Jawa nggak pernah. Di Indonesia, terus sampai ke Malaysia, Singapura, ke Taiwan, ke loncatnya nggak keluar pulau tapi keluar negeri. Ke Korea, terus ke Belgia, mana itu lagi, sampai ke New York, sampai ke Prancis apa itu ya. Aku lebih suka lukisan samudra yang menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem dan tentram. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Kita akan kembali lagi. Ketika gini Mas, ketika perjalanan mulai tahun 90, mulai tahun 88 ya sampai 2021 udah berpuluh-puluh tahun ini, udah hampir setengah abad ya. Nah, tapi bicara seorang inspirator untuk melukis, apakah ada seorang tokoh yang memang digandrungi atau tokoh lain mungkin gitu? Iya Mas, kalau di tokoh dalam seni rupa itu mesti ada. Seperti kita pelukis itu mesti ada idola. Ada idola. Idolanya siapa Mas? Kalau saya itu awal-awal karena dulu saya surrealis waktu pameran ya otomatis tokohnya surrealis Salvador Dali itu Salvador Dali. Ya karena
realisnya juga akan kelihatan. Kalau untuk lokal-lokal sini Indonesia itu saya dulu Rone ya Basuki Abdullah. Oh, Basuki Abdullah. Setelah itu ternyata ada seniman yang realis itu sing hebat-hebat ya banyak. Ya. Tapi tadi saya mengutip dari Insinyur Soekarno tentang saya lebih suka lukisan samudra menggebu-gebu, mungkin dalam artian mungkin itu adalah suka tantangan itu mungkin. Gampangannya gitulah. Nah, apakah dari perjalanan mulai tahun 90 sampai 88 maaf sampai 2021 ini kira-kira tantangan apa yang udah pernah di banyak Mas, terutama dari kritik itu ya. Waktu kita ya masukan apa itu kan ya tantangan ya. Kadang kita tidak siap. Soalnya saya merasakan waktu kita pameran, terutama ketika waktu pameran kita masih pemula dulu. Dari seniman yang senior itu biasanya kritik tanpa memberi solusi gitu. Kritik tanpa memberi solusi. Ada yang begitu. Wah, itu rasanya gimana? Ada yang mengkritik tapi membantu memberikan solusi. Itu enak kalau. Nah, itu tantangannya Mas. Kalau kita itu istilahnya motung, ya wis nggak terus kan gitu. Ada kritik, nggak ada solusi. Wah, kita kenali dunia ini semakin tahu, semakin ngerti, semakin bisa kok semakin sulit ya gitu. Ya tantangan itu harus begini, harus begitu, harus. Nah itu Mas, kalau dalam arti berkarya ya. Itu dalam seni. Nah mungkin kan tidak tiba-tiba langsung bisa sampai pameran kemana-mana. Mungkin kan apakah ada goncangan, contoh maaf masalah ekonomi dan lain sebagainya, itu tentu ada ya. Ya otomatis Mas, terutama kayak saya gini ini kan mata pencarian saya itu saya gantungan di sini istilahnya. Ya kita bergantung pada Allah, cuman di bidang ini gitu ya. Nggak ada pekerjaan yang lain-lain. Itu otomatis dulu waktu kita namanya babat alas. Namanya babat alas itu ya jenenge babati alas ya soro Mas kan. Jatuh bangun yo getien yo situlah nangis sampai melaku. Dodol lukisan gak payu, gak ono sing seneng lukisanku. Banyak. Nggak semua mesti baik. Nah, tapi kita harus berbuat terus. Aku kudu kenal silaturahmi ke sana, kudu kenal pelukis ini. Walaupun saya enggak pameran, kenal dulu. Suatu saat dari kenalan itu kita bikin rencana. Pokoknya prinsip saya dulu itu ya tantangannya yaitu Mas, tantangannya ya dalam arti terutama di ekonomi ya. Kalau seperti saya ini yang menggantungkan mata pencarian di dunia seni rupa ini, ya mesti ada orang. Ya namanya hidup lah, enggak semua orang itu suka dan banyak yang enggak suka gitu. Ada lukisan saya yang enggak suka, enggak payu, waduh ya gitu. Jadi emang prosesnya lama banget ya, hampir dari 80 sampai 2021. 88 ya. Dari 88, 2 hampir 35 tahunan lah ya. 35 tahunan itu bukan waktu yang singkat. Tapi kalau boleh tahu mulai kapan si udah eksis baik di kalangan perupa Malang itu mulai tahun berapa kira-kira? Ya tahun 90 itu Mas. Udah eksis berpameran, tapi mulai dikenal pada tahun. Ya enggak tahu kalau saya dikenal itu kapan, itu enggak tahu Mas ya. Lah tujuan dulu itu awalnya memang saya berpameran supaya dikenal dulu. Ya, supaya dikenal. Ya, seperti orang promosi kan gitu Mas ya. Jadi dikenal, nanti ada yang lihat terus. Prinsip saya 1 tahun harus berpameran. Harus eksis tiap tahun harus berpameran. Nanti enggak tahu ada kolektor, apa galeri atau pecinta seni atau kurator apa itu melihat. Kalau kita cuman main nggak ada pameran ya seperti itu. Ya enggak, ya gimana ya kalau untuk rezeki wis iso ae, cuman kan dari sisi mana kita. Ya aku tak pameran cari apa ya, promosiku tak lewat pameran itu. Akhirnya sampai ya semacam-macam sampai suatu saat itu pernah tahun sekian itu ya, tahun 98 itu pernah, kurang lebih 98 mungkin itu pernah vakum 3 tahunan sampai 2001. Vakum. Karena merasa capeknya itu ya di masalah ekonomi, gambarku gak payu-payu itu kok angel menurip lewat lukisan seni rupa ini gitu, merasa seperti itu. Pernah Mas, pernah putus asa itu vakum sampai tidak melukis.
Akhirnya 2001 ketemu temen, ada pembeli yang ya membangkitkan lah. Membangkitkan semangat. Membangkitkan. Akhirnya semangat lagi walaupun enggak terlalu mahal, tapi yang pasti kebutuhan saya 1 bulan ini enggak cukup, tapi lebih baik ada sedikit, tinggal cari nambah daripada enggak ada sama sekali. Itu saya semangat, terus nambah lagi terus. Waktu itu mau mulai eksis lagi tahun sekitar 2001 itu melukis kuda. Melukis kuda, ingat saya. Ini pengalaman Mas ya. Saya dulu senang melukis kuda. Ketika habis stagnas 3 tahun, melukis lagi. Katanya teman-teman saya melukis anjing. Nggak melukis kuda. Karena kaku Mas. Seperti itu. Jangankan 3 tahun, kita itu kalau sudah melukis 1 bulan atau 3 minggu atau sekian waktu nggak melukis kaku. Apalagi 3 tahun itu. Akhirnya aku harus dari sini lagi. Ternyata selama 3 tahun saya mencoba-coba dengan profesi yang lain itu ternyata enggak bisa memang. Ternyata insya Allah dunia saya di sini ya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ditunjukkan hidayah. Kembali ke jalan yang benar. Akhirnya pameran itu terus pameran, kenal sana kenal sini harus terus. Akhirnya ada galeri, ada ownernya galeri, ada kolektor yang melihat. Nah, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini. Akhirnya gabung sama beberapa galeri. Sekarang sama Art Exchange itu sampai. Mulai pameran ke luar negeri itu kapan, Mas? Itu tahun 2000. Kalau dulu pernah Mas, sekali waktu tahun 98 itu sebetulnya pernah ke Singapura. Zaman segitu itu. Zaman segitu udah ke Singapura. Ya, sekali terus ya sampai akhirnya stagnas itu. Akhirnya baru gabung sama galeri, direkrut galeri tahun 2012-an itu insya Allah. Itu mulai lagi ke Malaysia. Terus 2014 ganti gabung ke galeri yang lain. Terus alhamdulillah malah lebih sering ke luar negeri pamerannya. Ke Indonesia paling setahun sekali gitu ya. Tapi ada kesan nggak ketika ke luar negeri itu? Maksudnya kita kan kadang sebagai seorang pelukis mungkin saya katakanlah ke Perancis gitu, saya pengen ke galeri ini buat melihat lukisannya ini atau lukisan legend, ada nggak? Iya Mas, otomatis kita kemana-mana itu pikirannya mesti ke situ dulu. Harus. Ibarat kalau kita makam ke makam itu ziarah. Biasanya kan ziarah. Itu pikiran aku kok tak ndelok lukisannya ini ya tergantung waktu sih kadang-kadang. Kadang kan kita ke sana itu momennya momen pameran. Terus waktu juga, waduh, kok pameran selesai cepet kita harus balik. Kadang-kadang mengunjungi museum, mengunjungi tempat-tempat untuk penyimpanan lukisan-lukisan sing nggak ada waktu. Kadang ada waktu cuman sedikit ya. Tetap saya bisa sih sampai waktu ke Korea ke ini bisa melihat itu, cuman ya nggak bisa leluasa kayak kita misinya belajar liburan itu kan beda. Tapi konsentrasinya di pameran gitu. Tapi ini kalau bicara ini tekniknya menggunakan teknik apa Mas? Ini tekniknya tetap Mas sapuan kuas, ada keroknya. Ya. Sapuan kuas, ada keroknya. Kerok highlightnya ini saya pakai kerok. Ya, pakai cutter pen itu. Jadi istilahnya ini seniman kroisme. Iya, kerokan masuk angin. Sebetulnya teknik ini sudah lama banget. Bahkan kayaknya orang begitu mengenal gambar itu ngerok Mas, kayak di goa-goa waktu purba itu kan sama batu kerokan itu. Nah, kalau ada orang teknik ini teknik baru, salah ya. Teknik lama. Iya, jadi manusia purba. Kayak ada dosennya isi Pak Agus Kamal, terus di Malang sendiri Mas Kubu, itu kan ya teknik kerok dulunya. Jadi memang untuk membuat kerokan gini satu-satu untuk cahaya putihnya gitu. Iya, terutama di pencahayaan ini saya kerok. Jadi nggak pakai warna putih saya melukisnya ini. Pakai kerok gitu ya? Iya, putihnya saya keluarkan dari kerok itu. Itu rahasianya. Orang-orang menyukai misteri, itu sebabnya mereka menyukai lukisan saya. Salvador Dali, pelukis surrealis. Kita akan kembali lagi.
di samping ketelatenan dalam melukis dan kurun waktu yang lama dan konsistensi yang sudah diceritakan hingga sampai kemana-mana tadi itu Mas ya, kira-kira ada nggak rahasia lain di balik kesuksesannya Mas Anto? Iya Mas, dalam arti sukses itu saya kira mesti letaknya yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi tetap kita harus berusaha, harus piawai, harus apa istilahnya menuntut ilmu. Apa yang kita cari diberi ilmu ini apa nanti ya kesuksesan ada yang memberi. Kesuksesan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aja. Suka sing harus apa-apa itu enggak. Ya situ wis. Apakah ada jalan sendiri untuk sampai ke kesufian? Kalau saya bilang itu kesufian dalam arti sampean, kalau saya pandang itu sudah menemukan jalan sufi ketika melukis itu. Apa ketika saya nggak melukis, saya ibadah saya kendor apa gitu maksudnya itu? Ya kalau saya sih ya ibadah harus Mas. Ya, kalau melukis itu karena untuk apa ya? Untuk kehidupan horizontalnya itu kan wajib kan ya. Cuman itu karena saya mata pencaharian saya di sini ya saya lakukan terus melukis itu. Itu terus vertikalnya ya 5 waktu itu terus saya ya mendekatkan diri itu kita mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Rasulnya itu us apa namanya patuh sama orang tua, walaupun orang tua itu ada ataupun tidak itu tetap harus ya wis itu. Kalau tinggal kuburannya sering-sering marani nek sik ono nah ini pemirsa, ini saya yang sangat luar biasa sama Mas Anto ini. Barusan ini sedikit jujur, saya datang itu sebelum asar itu datang, terus asar adzan, dan gimana pun juga saya menghargai kebiasaannya Mas Anto untuk sholat jamaah ketika pas adzan tadi ya. Itu jadi kami harus break dulu dan emang adzan, dan itu kebiasaan itu sejak kita berteman Mas ya. Ya. Emang udah. Jadi kalau ada teman waktunya adzan Mas Anto enggak, Mas Anto langsung itu. Siapapun itu. Ya. Dan itu saya kira mungkin itu yang salah satu faktor vertikal. Amin insyaallah. Karena janji Allah itu memang begitu. Nah, tapi saya teringat lukisan itu ya, ayam. Ayam. Nah, nanti bisa ditampilkan lukisan ayam yang orang buka sarung gini, terus ada rudal dan situnya ada ayam. Mungkin itu bikin orang pikiran negatif. Itu sedikit aja Mas. Sebelum ya, itu apa ya? Waktu itu saya cuman menggambarkan kearoganan seseorang atau satu kelompok atau satu negara atau ini. Oh, itu menunjukkan kekuatan saya itu punya ini. Dia memandang sepele dengan makhluk yang dipandang lebih lemah, padahal belum tentu ayam itu lemah dari dia. Karena filosofinya ayam itu kalau saya membaca itu di seluruh dunia sebagian besar itu filosofinya bagus. Itu kecuali mungkin di Amerika atau apa itu ada sebagian ayam itu enggak bagus. Ya walaupun di Islam sendiri secara filosofi insya Allah bagus gitu. Bahkan di agama yang lain insya Allah bagus juga kalau saya baca-baca itu. Karena sebelum kita menyembah Allah itu yang mengingatkan ayam itu. Ya itu dia pemirsa. Kata-kata saya yang menunjukkan bahwasanya ada kesufian dalam sebuah lukisan. Ada pendekatan diri kepada Allah. Dan yang terakhir sosok ibu. Saya kalau mau menemui Mas Anto ini di beberapa jam itu enggak bisa. Karena apa? Beliau selalu selalu WA ya kepada saya. Saya nang MS gitu. Sebentar saya masih menuju ke ibu. Ibu itu sosok seperti apa? Ya Mas, kalau saya sih ya ibu itu ya sosok yang luar biasa ya. Ya wes dijelaskan di mana-mana bahwa orang tua itu kebetulan saya tinggal ibu karena ya usia saya udah segini, ibu saya udah sepuh, bapak saya udah kapundhut udah lama. Itu kalau nggak anaknya terus siapa gitu.
kebetulan ibu juga ada saudara di sana, cuman di rumah sendiri, jadi harus pagi sore kadang malam saya mesti ngungak, kalau nggak gitu kasihan adik-adik saya jauh. Kalau saya boleh berpendapat, itu salah satu jalan untuk menuju sampai ke arah sini itu yaitu kebaktian kepada orang tua. Ya, namanya anak saya harus lah. Percaya itu. Ya. Nah, baik, sebelum kita akhiri sesi ini mungkin ya. Jadi saya kan punya santri kan di pondok itu ada banyak santri gitu. Pesantren, mungkin ada tips-tips karena saya lihat kebetulan saya juga ngajar seni budaya. Saya lihat itu ada beberapa dari mereka yang memang bakat menggambar belum karena lukis. Ada nggak tips-tips bisa disampaikan kepada teman-teman? Silakan Mas. Ya, yang utama ya berlatih itu Mas, berbuat terus latih. Kalau memang suka, memang apa ya, wis bakate, wis disukai, terus aku kepingin ya diperbuat aja terus, pingin gambar apa bebas saja. Bebas saja, pingin melukis apa, diungkapkan imajinasinya. Mama, saya mau bikin pohon, tak kayak warna oranye, tak kayak warna hijau, tak kasih warna biru, itu terserah. Itu karena punya maksud. Ya, karena apa tak biru punya alasan. Lelek gak ono alasane dikayak warna biru gaya apa, kan gitu. Itu kan berarti aneh-anehi kan gitu. Ya pokoknya utamanya itu berlatih terus. Berlatih perbanyak temen. Iya, itu. Ya memang makanya silaturahmi itu begitu penting, itu perbanyak temen itu perkembangan kita. Ya apalagi ya lek wong nyambut gawe pegawai negeri istilahnya ya. Masih menengah dibayar kan gitu. Alamat ekonomi Mas ya. Kalau kita ini orang-orang begini ya harus banyak temen. Pengusaha apapun harus banyak temen. Kalau nggak ada temen terus tekok sopo perantara di kan gitu. Karya banyak temen terus berusaha keep moving ya. Mungkin gambar ini sudah mewakili segalanya lah. Nah, mungkin pembahasan ini jika kita bahas lebih dalam, lebih lama, mungkin butuh waktu yang cukup lama Mas ya. Karena ada hampir 34 tahun, 34-35 tahun, hampir ke situ. Kalau kita ceritakan semuanya mungkin nggak ada waktu. Nah, lain waktu kita sambung lagi. Dan jangan lupa bagi pemirsa, kita akan kembali lagi bersama bintang tamu yang juga luar biasa. Ya, tetap stay tune di AZM Podcast. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Al-Rifai TV. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari postingan kami. Tetap di AZM Podcast, ngaji, nyantri, dan berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.